wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, mari kita semua, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. For study, let's pray together. Start now. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas Nurban yang soleh dan solehah, hari ini kita akan memulai pembelajaran, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema tentang kalimat tanya. Masih ingat ya apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya. Nah, ada apa aja kalimat yang digunakan untuk bertanya? Yang pertama yaitu ada kata apa, yang kedua ada kata siapa, yang ketiga ada kemana, di mana, bagaimana ya. Nah, ini adalah kata-kata yang digunakan untuk membuat kalimat tanya. Masih ingat apa? Apa digunakan untuk menanyakan suatu benda ya? Contohnya apa? Nah, apakah? Nah, biasanya untuk kalimat tanya itu selalu ditambahkan dengan kah ya. Nah, di sini contoh kalimatnya, apakah yang dilakukan oleh Mr. Budi ya. Nah, berarti ini menanyakan apa ya, sesuatu yang dilakukan oleh Mr. Budi. Apakah yang dilakukan oleh Mr. Budi? Kalau tidak ada apanya, bagaimana nih? Boleh nggak? Boleh. Nah, contoh kalimat yang nggak pakai kah. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan. Nah, ini contoh kalimatnya. Apa? Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan, atau apakah yang dilakukan oleh Mr. Budi? Nah, jadi apa ini digunakan untuk menanyakan sesuatu ya, atau menanyakan benda. Yang kedua siapa? Siapa itu digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Contohnya, siapa yang memakan kue itu? Ya, siapa yang memakan kue itu? Berarti orangnya ya. Siapa yang makan? Yang ketiga, kemana dan di mana? Mana dan di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat tujuan. Contoh kalimat kemana? Kemana ibu pergi? Nah, berarti di sini ibu pergi kemana tujuannya ya. Yang kedua, di mana? Di manakah rumah? Di manakah rumah Mr. Ahmad? Ya, ini cara menanyakan menggunakan kalimat tanya dengan kata tanya kemana dan di mana. Kemana dan di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Selanjutnya bagaimana. Bagaimana itu digunakan untuk menanyakan suatu cara ya. Contohnya, bagaimana cara membuat kalimat. Nah, bagaimana cara membuat kalimat itu artinya dia menanyakan cara-cara dalam membuat kalimat. Ada satu kalimat tanya lagi yang digunakan, yaitu mengapa. Ya, mengapa itu digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Contohnya, mengapa
Mengapa Ani menangis? Ya, itu adalah contoh kalimat tanya. Ya, kita menggunakan kata tanya apa, siapa, kemana, di mana, bagaimana, dan mengapa. Bagaimana anak-anak semuanya paham? Mudah dimengerti? Alhamdulillah. Nah, karena sudah paham semua, silakan kalian kerjakan latihan soal di buku paketnya. Selama kalian mengerjakan soal, Miss minta kalian tetap tenang dan tertib ya, karena Miss akan mengajar di kelas Stanford, di mana Miss Ibunya tidak hadir hari ini. Jadi mohon tetap tenang, bisa ya? Alhamdulillah. Ya, silakan dikerjakan buku paketnya. Nanti kalau sudah selesai, dikumpulkan dan Miss taruh nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semuanya sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Before we study, let's pray together. Start now. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Masih ingat ya? Benda itu ada 3. Yang pertama benda padat, kedua benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Contoh benda cair adalah air. Air ini contohnya. Kemudian ada hand sanitizer, ada kecap, ada saus, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh benda padat seperti yang kita lihat di sini, contohnya ada spidol, ya. Kemudian ada sendok dan juga ada pulpen. Benda gas contohnya adalah udara. Nah, sekarang kita akan belajar mengenali sifat-sifat benda. Yang pertama adalah benda padat. Perhatikan benda padat. Contohnya ini adalah pulpen. Pulpen jika ditempatkan ke dalam sebuah wadah, dia tidak akan berubah bentuk. Jadi tetap ya bentuknya seperti pulpen. Maka sifat benda padat yaitu bentuknya tetap dan tidak berubah. Sedangkan benda cair contohnya adalah air. Jika kita masukkan ke dalam wadah atau gelas, ini akan berubah menyerupai tempat yang ditempatinya atau menyerupai wadahnya. Jadi sifat benda cair yang pertama adalah dia menyerupai wadahnya. Yang ketiga, contohnya jika air kita letakkan ke dalam botol, maka bentuknya juga akan seperti botol. Nah, sifat benda cair ya. Tadi sifat benda cair. Yang pertama, benda cair menyerupai tempat atau wadahnya. Menyerupai tempat yang ditempati. Nah, sebagai contoh adalah yang ada di botol ini. Botol ini berisi air. Nah, air terlihat seperti wadahnya, seperti botolnya. Kemudian, yang kedua, air dia mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Tempat yang rendah. Ya, jadi contohnya ketika kita melihat aliran air sungai, dia akan terus mengalir dan dia akan turun ya ke dalam aliran yang di bawahnya. Contohnya juga air terjun. Air terjun dia akan mengalir ke bawah ya. Nah, itu adalah sifat-sifat benda cair. Sekarang yang ketiga adalah sifat benda gas.
Benda gas itu sifatnya adalah memenuhi ruangan tersebut ya, memenuhi ruangan yang ditempatinya. Contohnya adalah balon. Nah, bagaimana anak-anak yang soleh dan solehah? Sudah jelas. Nah, sekarang kalian mengerjakan tugas yang ada di buku paket ya. Selama kalian mengerjakan tugas, tolong kalian tetap tertib ya, karena Miss akan melanjutkan ke kelas sebelah yang Missnya tidak hadir. Baik anak-anak kelas 5 yang soleh dan solehah, tadi kita sudah belajar tentang kalimat tanya ya. Kita menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, kemana, di mana, dan mengapa ya. Nah, masing-masing memiliki tujuan ya yang digunakannya. Apa? Digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Yang kedua, siapa? Menanyakan orang. Dan yang ketiga, kemana dan di mana? Itu menanyakan tempat. Bagaimana? Itu digunakan untuk menanyakan cara. Yang terakhir adalah kalimat tanya tentang mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Nah, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri pembelajaran hari ini dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.